Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Perbedaan ejakulasi dini dengan disfungsi ereksi. Ejakulasi dini dan disfungsi ereksi adalah dua kondisi yang seringkali menjadi perhatian bagi banyak pria. Namun, masih banyak yang tidak mengetahui perbedaan antara keduanya, sehingga dapat menyebabkan penanganan yang salah. Ejakulasi dini dan disfungsi ereksi sebenarnya adalah dua kondisi yang berbeda, meskipun terkadang dapat terjadi secara bersamaan. Ejakulasi dini terjadi ketika seorang pria mengalami ejakulasi terlalu cepat selama hubungan seksual. Sementara itu, disfungsi ereksi adalah kondisi di mana seorang pria mengalami kesulitan dalam mempertahankan ereksi yang cukup kuat untuk berhubungan seks. Kadang-kadang, ejakulasi dini dapat menjadi tanda bahwa seorang pria juga menderita disfungsi ereksi. Hal ini dapat menyulitkan dalam menentukan apakah masalahnya terkait dengan ejakulasi dini atau disfungsi ereksi. Penting untuk memahami perbedaan antara kedua kondisi ini, agar dapat mengambil langkah penanganan yang tepat. Perbedaan ejakulasi dini dan disfungsi ereksi. Ejakulasi dini terjadi ketika seorang pria mengalami orgasme sebelum atau sesaat setelah memulai hubungan seksual. Biasanya dalam waktu kurang dari 1 menit. Tidak ada batasan waktu yang pasti untuk menentukan kapan seorang pria seharusnya ejakulasi selama berhubungan seksual. Namun, jika ejakulasi terjadi terlalu cepat dan diikuti dengan hilangnya ereksi, baik pria maupun pasangan mungkin tidak dapat mencapai klimaks atau mendapatkan kepuasan seksual. Sementara itu, disfungsi ereksi adalah kondisi di mana seorang pria tidak mampu mempertahankan ereksi yang cukup kuat untuk melakukan hubungan seksual. Kondisi ini juga sering disebut sebagai impotensi. Inilah perbedaan antara ejakulasi dini dan disfungsi ereksi dalam pengertian dan manifestasinya. Perbedaan penyebab ejakulasi dini dan disfungsi ereksi. Perbedaan antara ejakulasi dini dan disfungsi ereksi dalam hal penyebabnya adalah bahwa ejakulasi dini lebih sering disebabkan oleh faktor psikologis yang terkait dengan pria itu sendiri. Sedangkan disfungsi ereksi lebih sering disebabkan oleh faktor fisik. Beberapa faktor psikologis yang berperan dalam menyebabkan ejakulasi dini meliputi pengalaman seksual di usia muda, pelecehan seksual, citra tubuh yang negatif, dan depresi. Namun, selain faktor psikologis, beberapa faktor biologis juga berkontribusi terhadap perkembangan masalah seksual ini, seperti ketidakseimbangan hormon, ketidakseimbangan bahan kimia otak atau neurotransmitter, masalah pada prostat atau uretra, dan faktor genetik yang diwariskan. Sementara itu, disfungsi ereksi dapat menjadi faktor penyebab ejakulasi dini. Pria yang khawatir tidak dapat mempertahankan ereksi selama hubungan seksual mungkin akan mengembangkan kebiasaan untuk terburu-buru mencapai ejakulasi yang sulit untuk diubah. Namun, sebagian besar disfungsi ereksi disebabkan oleh masalah fisik yang diperburuk oleh faktor psikologis. Beberapa penyebab fisik disfungsi ereksi meliputi gaya hidup tidak sehat seperti merokok atau konsumsi alkohol berlebihan, obesitas, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, penyakit saraf seperti penyakit Parkinson, masalah pada pembuluh darah seperti pembuluh darah tersumbat, penyakit Peyronie, perkembangan jaringan parut di dalam penis, diabetes. Masalah psikologis tertentu juga dapat mengganggu dorongan seksual dan menyebabkan atau memperburuk disfungsi ereksi, seperti depresi, kecemasan, atau stres. Perbedaan gejala yang mesti dipahami. Gejala utama ejakulasi dini adalah ketidakmampuan untuk menunda ejakulasi lebih dari 1 menit setelah penetrasi. Hal ini mungkin terjadi dalam berbagai situasi seksual,
termasuk saat melakukan masturbasi. Sementara itu, gejala disfungsi ereksi yang berlangsung secara persisten meliputi kesulitan dalam mencapai ereksi, kesulitan dalam mempertahankan ereksi, dan penurunan hasrat seksual. Perbedaan penanganannya. Pilihan pengobatan yang umum digunakan untuk mengatasi ejakulasi dini termasuk teknik perilaku, penggunaan anestesi topikal, penggunaan obat-obatan, dan konseling. Mungkin dibutuhkan waktu untuk menemukan perawatan yang tepat atau kombinasi perawatan yang sesuai dengan kebutuhan individu. Untuk mengatasi disfungsi ereksi, dokter pertama-tama akan memulai dengan mengobati kondisi kesehatan yang menjadi penyebab atau memperburuk masalah seksual tersebut. Dokter akan menyesuaikan pilihan pengobatan berdasarkan penyebab yang mendasari, tingkat keparahan disfungsi ereksi, dan kondisi kesehatan yang ada. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengobati disfungsi ereksi meliputi perubahan gaya hidup seperti mengatur pola makan yang sehat, melakukan olahraga secara teratur, mengurangi tingkat stres, dan menghindari kebiasaan merokok atau mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Dalam beberapa kasus, dokter mungkin juga merekomendasikan penggunaan perangkat vakum untuk menciptakan ereksi atau terapi suntik di mana obat disuntikkan langsung ke penis. Konseling juga dapat menjadi bagian penting dari pengobatan, terutama jika ada faktor psikologis yang mempengaruhi disfungsi ereksi. Setiap pilihan pengobatan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi individu. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter guna mendapatkan rekomendasi pengobatan yang sesuai dengan kasus yang spesifik. Itulah perbedaan antara ejakulasi dini dan disfungsi ereksi dapat dilihat dari pengertian, penyebab, gejala, dan cara penanganannya. Jika Anda masih bingung apakah gejala seksual yang Anda alami termasuk dalam kategori disfungsi ereksi atau ejakulasi dini, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter.